Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Oktaviani Ariwardhaningrum, SEMS CAK, selaku dosen pengampu analisis keuangan kelas B. Perkenalkan, saya Nadia Tarita Suarsono dengan NIM 2008 1030 1143. Di sini saya akan memaparkan materi analisis kinerja perusahaan PT Digital Media Tama Maxima dengan menggunakan rasio profitabilitas selama periode 2018 hingga 2020. Perlu diketahui terlebih dahulu, PT Digital Media Tama Maxima merupakan perusahaan platform digital trade marketing dan pengiklanan berbasis cloud yang menyediakan berbagai jasa end-to-end seperti pengelolaan konten, pengiklanan terprogram, dan program akuisisi penjualan. PT Digital Media Tama Maxima Tbk atau yang biasa disebut DMMX didirikan pada tanggal 15 September tahun 2015. PT DMMX ini merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan penayangan iklan digital di minimarket seperti di Indomaret, Alfamart, BCA, KFC, dan anggota Sampurna Retail Community atau SRC yang tersebar di lebih dari 4.000 lokasi di 25 kota di Indonesia. Beralih ke Return on Asset atau ROA dari PT DMMX pada tahun 2018 hingga 2020. Nah, ROA sendiri adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Kinerja sebuah perusahaan dikatakan baik apabila menghasilkan ROA yang tinggi dan menunjukkan laju peningkatan dari waktu ke waktu. Laba bersih pada tahun 2018 itu diperoleh nilai Rp7.891.840.820, lalu total asetnya yaitu diperoleh Rp33.506.508.170, lalu diperoleh nilai ROA-nya yaitu dari laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Maka diperoleh nilai 22,4%. Dikategorikan baik karena melebihi nilai standar ROA yaitu 5,98%. Tahun 2019 nilai ROA itu 2,33%, di mana ini dikategorikan kurang baik karena di bawah nilai standarnya. Pada tahun 2020 juga demikian karena nilainya itu hanya 4%. Jadi di bawah nilai standarnya. Yang selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemilik modal dengan menunjukkan laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. Rasio ROE yang tinggi menggambarkan perusahaan yang berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri. Peningkatan ROE akan meningkatkan nilai jual perusahaan yang kemudian akan berimbas juga pada harga saham perusahaan. Nah, di sini sudah ditampilkan tabelnya yaitu ROE 2018 hingga 2020 dari PT DMMX. Jadi laba bersihnya itu diperoleh nilai Rp7.491.840.820, lalu total ekuitasnya itu diperoleh Rp23.900.425.017, lalu diperoleh nilai ROE-nya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali dengan 100%, itu diperoleh hasil 31,3%. Nah, nilai ROE tahun 2018 ini dikategorikan baik karena di atas nilai standar ROE yaitu 8,32%. Untuk tahun 2019 itu nilainya 2,44%, yang berarti dikategorikan kurang baik karena di bawah nilai standar ROE. Untuk tahun 2020 juga demikian. Pada tahun 2020 nilai ROE berada di bawah 8,32% yang disebabkan tingginya aset yang dimiliki perusahaan tidak sebanding dengan laba yang diterima. Hal ini juga dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat laju perekonomian perusahaan dikarenakan banyak klien perusahaan yang digempur faktor dan akibat dari COVID-19. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.